Mari saudara kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan bukan saja memanggil kami tetapi juga melayakkan setiap kami yang berdosa ini untuk dapat menghadap hadirat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita kami. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, berkuasalah atas setiap kami lebih lagi. Sehingga kami mengerti, kami memiliki kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami siap, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular, tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang yang ditebus Tuhan.
Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal kedua ayat pertama sampai dengan ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Namun, siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Banyak sekali anak-anak yang sering kali melawan apa yang diatur atau menjadi
peraturan di rumahnya. Biasanya anak-anak ini melawan orang tuanya karena dia nggak ngerti. Nggak ngerti kenapa sih papa mamanya melarang ini dan itu. Seorang anak ngomel, kenapa aku harus tidur? Aku lagi asik banget nih main game. Karena dia nggak tahu kenapa harus tidur pada malam itu cepat-cepat supaya nanti nggak terlambat untuk sekolah. Seorang anak akan ngomel, kenapa aku harus segera pulang? Kenapa aku harus segera ganti pakaian? Karena dia nggak ngerti. Karena seharian sudah beraktivitas, banyak sekali kuman mungkin di pakaiannya dan dia cepat-cepat harus ganti pakaian supaya dia tetap bisa jaga kesehatannya. Ada banyak orang-orang seperti anak-anak ini, termasuk umat Tuhan, saudara. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-21 yang kita baca disebutkan dalam teks kita di ayat yang kelima, mereka umat Tuhan datang kepada kepada Musa, pemimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka ngomel. Ngomel karena mereka udah gak tahan sekali dengan perjalanan mereka yang panjang berputar di padang gurun yang membuat mereka kenapa harus kita alami ini. Mereka menyebutkan apa yang menjadi kegelisahannya itu kenapa selain mereka merasa sia-sia perjalanan ini, di sini gak ada makanan. Saudara, di ayat yang kelima dalam Bilangan 21 disebutkan bahwa mereka muak dengan makanan yang tersedia sebenarnya. Kami muak dengan makanan yang hambar ini. Padahal ada makanan tapi mereka udah gak merasa lagi bersyukur, saudara. Jadi tidak mampu lagi bisa melihat ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat mereka. Saudara, apa yang terjadi dengan umat Tuhan dalam teks Bilangan 21 ini juga terjadi dalam banyak sekali hari-hari kita. Hingga saat ini kita sering kali hidup dalam pola yang sama seperti anak kecil tadi maupun juga umat Tuhan. Yang gak bisa lagi bersyukur, gak bisa lagi merasakan ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya kita mengalami hidup penuh dengan pemberontakan. Yohanes pasal yang ketiga yang kita baca dalam bacaan Injil kita menyebutkan hukuman itu adalah ketika orang-orang hidup dalam kegelapan. Mereka merasa bahwa hidupnya itu gak ada masalah. Padahal sang terang sudah datang tapi mereka gak mau datang kepada sang terang itu. Kenapa? Karena mereka takut. Perbuatannya itu terlihat jelas karena perbuatan mereka jahat. Hidup dalam kegelapan akibat dari sebuah pemberontakan terhadap Allah. Dalam Bilangan pasal yang ke-21 yang kita baca menyebutkan ketika mereka umat Tuhan gelisah karena banyak ular tedung yang membuat mereka akhirnya mati digigit ular, saudara. Dan mereka lalu merasa kami telah melawan Tuhan. Ada kesadaran di sana. Kesadaran bahwa mereka berdosa. Tapi dalam teks ayat yang pasal yang ketiga ayat Yohanes 3 yang kita baca sebagai bacaan Injil menunjukkan bahwa ada banyak orang hidup dalam keberdosaan dan terus-menerus hidup di sana, saudara. Mereka nggak merasakan ada anugerah, mereka nggak merasakan hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Saudara, ada satu teori di dunia kriminologi, saudara. Ada yang namanya broken window theory. Broken window theory ini secara singkat begini. Kalau ada di sebuah tempat ada gedung yang kacanya pecah, lalu nggak segera diganti dan kelihatannya nggak diurus gedung itu, maka orang lain akan terdorong untuk mecahin kaca yang lain, saudara. Jadi dalam broken window theory ini ada situasi di mana orang-orang itu kalau melihat ada sebuah kejahatan yang dibiarkan, situasi yang kacau dibiarkan, maka dia akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Saya lagi ngantri misalnya ya di satu antrian untuk menuju tiket begitu mau masuk ke kereta. Lalu tiba-tiba ada yang coba nyelak ya, saudara. Satu orang begitu karena antrian panjang lalu orang lain di situ boleh ya. Akhirnya terus makin banyak, akhirnya ada jalur baru, saudara. Saudara, karena dibiarkan itu lalu orang merasa itu sesuatu yang benar. Saudara, dalam kejahatan ada banyak sekali orang yang melakukan kejahatan karena semua orang melakukannya. Seberapa banyak dari kita yang merasa gak bersalah karena semua orang juga melakukan apa yang kita lakukan, saudara.
Saudara, bicara soal anugerah dari Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ada yang salah dalam hidup kita dan kita perlu anugerah Tuhan. Ada yang harus diperbaiki dalam hidup kita karena kita ini nggak harusnya hidup seperti itu. Seberapa banyak dari kita yang merasa bahwa hidup kita ini baik-baik saja, aku orang yang paling benar mungkin di dunia karena seluruh aktivitasku aku ikuti seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nggak ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Saudara, kita manusia yang lemah, kita penuh keberdosaan. Kita harus menyadari ada sesuatu yang perlu dipulihkan dalam hidup kita. Dan hanya orang yang merasa bahwa dirinya perlu dipulihkan akan mengalami anugerah itu. Tanpanya walaupun ada banyak berkat Tuhan, seperti orang-orang dalam Kisah Bilangan 21 yang kita baca, saudara. Mereka gak lagi merasa bersyukur, mereka gak merasa ada sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan. Maka kesadaran bahwa kita berdosa dan kita perlu anugerah Tuhan menjadi penting untuk kita dapat mengatakan aku menerima anugerah yang memulihkanku. Saudara, dalam situasi keberdosaan itu apa sih yang Tuhan lakukan, saudara? Apa yang Tuhan lakukan terhadap kita yang berdosa ini? Saudara, kalau kita melihat Yohanes pasal yang ketiga, maka di sana disebutkan kisah di Bilangan 21 diangkat kembali oleh penulis Injil Yohanes. Ia menceritakan soal Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Kisah di mana ular tembaga yang Tuhan perintah untuk Musa buat, lalu menempatkan pada satu tiang supaya orang-orang yang kena pagut ular melihatnya dan ia bisa menjadi pulih, saudara. Kisah itu diangkat lalu penulis Injil Yohanes melekatkan itu pada kisah tentang Tuhan Yesus yang disalib. Bahwa ular tembaga itu ditinggikan, ini anak manusia ditinggikan. Kenapa menjadi penting untuk menyimbolkan itu? Karena bagi penulis Injil Yohanes, salib bukan jalan sengsara, tapi salib adalah jalan mulia, saudara. Jalan mulia untuk membuat orang bisa menuju kepada Bapa di sorga. Ia menjadi seseorang yang mengajak kita untuk melihat salib adalah lambang kemuliaan. Maka di teks kita disebutkan ditinggikan, saudara. Kenapa Tuhan melakukan itu? Di ayat yang ke-16, Yohanes pasal yang ketiga mengatakan pada kita, karena begitu besar kasih Allah. Tuhan punya kasih yang begitu besar kepada umatnya yang berdosa. Dan hanya alasan karena Tuhan mengasihi kita, ia melakukan sesuatu yang begitu besar. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, apa yang Tuhan lakukan menunjukkan kasih yang besar terhadap setiap manusia yang berdosa. Karena ia mengasihi manusia. Dan itu yang terjadi dalam juga hidup saudara dan saya. Saudara, apa yang dipesankan oleh Yohanes pasal yang ketiga kembali diangkat oleh Rasul Paulus ketika ia berpesan kepada jemaat di Efesus. Efesus 2 mengatakan pada ayat yang keempat, oleh karena kasihnya yang besar. Oleh karena kasihnya yang besar, kita ini yang udah hidup, kita mati karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi anugerahnya disebutkan pada ayat yang kelima. Anugerahnya Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, pada tahun 2011, pada bulan Maret, ada seorang perempuan bernama Stacy Krim. Dia menyadari apa yang ditunggu-tunggu sepanjang kehidupan pernikahannya. Di usia 41 dia hamil, saudara. Hamil padahal selama ini dia merasa dia tidak subur, dia mandul, tapi ternyata Tuhan memberikannya. Dia menjaga bayi itu dengan sungguh-sungguh. Tapi pada satu kali, saudara, dia merasa ada sesuatu yang di dalam kepalanya ini begitu luar biasa menekan dan dia sakit kepala luar biasa. Bahkan tenggorokannya begitu sakit dan dia memeriksakannya. Saudara, terkejut sekali Stacy. Kenapa? Karena dokter mengatakan ia mengidap kanker. Dan kanker itu ada di jaringan otaknya. Dan sangat mempengaruhi juga batang otaknya, saudara. Pilihannya adalah kamu harus melakukan kemoterapi dan itu berpengaruh pada bayi yang ada di dalam kandungannya, janin itu, saudara.
Dia bergumul lalu dia memutuskan dengan tegas kepada dokter itu. Aku tidak akan kemoterapi. Karena kemoterapi akan mempengaruhi janin yang ada dalam kandungannya, saudara. Saudara, dia merawat itu dengan kesakitan yang luar biasa karena kankernya itu. Pada satu kali, pada 16 Agustus, setelah beberapa bulan itu, saudara, akhirnya penyakit yang diderita oleh Stacy ini begitu luar biasa hingga dia akhirnya jatuh pingsan di rumah. Dia dilarikan ke rumah sakit, lalu akhirnya dokter menanganinya, kemudian didapati bahwa kanker itu telah membungkus batang otaknya. 2 hari kemudian jantung Stacy berhenti, hingga menyebabkan si bayi ini jantungnya pun juga menurun drastis. Tindakan operasi sesar harus dilakukan dan akhirnya bayi itu bisa dikeluarkan dan bayi itu masih sangat prematur, harus masuk di inkubator. Terus Stacy udah terganggu matanya. Dia lemah, dia berjuang untuk bertaruh nyawa. Hanya karena dia sayang sama bayinya. Dia berani ambil pilihan, dia menderita begitu sakitnya. Karena dia cinta pada anak yang dinantikannya ini, saudara. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan seperti seorang ibu. Maka kenapa kita mengenal kasih yang rahimi. Kasih seorang ibu yang tidak pernah berharap balasan. Kasih yang hanya memberi, tak harap kembali karena dia sangat mengasihi kita. Saudara, buat saudara yang pada saat ini merasa hidup saudara gak berarti. Hidup saudara merasa bahwa saudara gak ada yang peduli lagi pada saudara. Mungkin beban begitu berat, orang-orang gak peduli lagi pada saudara. Saya mau mengatakan pada hari ini bahwa Tuhan mencintai saudara. Tuhan rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tuhan yang sama juga berkarya hingga hari ini buat saudara dan saya. Bangkitlah dan ada pribadi yang mencintai saudara hingga saat ini. Pribadi seperti seorang ibu yang mencintai saudara. Begitu tulusnya karena dia mau menyelamatkan kita. Anugerah yang memulihkanku hanya bisa dikatakan oleh seseorang yang merasa dirinya penuh dengan keberdosaan. Tapi dia tahu ada anugerah yang menebusnya. Saudara, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Kalau Tuhan mau rela menebus kita, membiarkan anaknya tergantung tinggi di kayu salib untuk saudara. Apa yang kita harus lakukan, saudara? Saudara, dalam Yohanes pasal yang 3, ayatnya yang kita baca ini sebenarnya adalah bagian dari kisah tentang Nikodemus yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Saudara, Nikodemus membuka percakapan dengan Tuhan Yesus dengan berkata begini, aku tahu engkau telah mengadakan begitu banyak tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ya mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saudara, Nikodemus datang karena tanda-tanda yang dia lihat yang spektakuler itu. Menariknya saudara, bahwa Tuhan mau menunjukkan ada satu tanda yang lebih besar lagi. Satu tanda yang kamu harus hayati Nikodemus dengan pimpinan roh, saudara. Maka bicaralah mereka soal kelahiran kembali, tentang roh ya. Dan teks kita ini menunjukkan apa tanda itu, saudara. Pada ayat yang ke-18 ditegaskan pada Yohanes 3 bahwa barang siapa yang tidak percaya akan ada di bawah hukuman. Tadi kita membahas soal hukuman itu. Hukuman itu adalah ketika orang-orang hidup dalam keberdosaan dan semua lingkungannya membiarkan dia hidup dalam dosa dan dia gak merasa lagi berdosa. Dan itu hukumannya. Dan ketika sang terang datang, dia gak merasa untuk penting untuk datang kepada sang terang karena perbuatannya jahat dan akan menjadi jelas kepada terang itu, saudara. Dan hukuman itu dijelaskan di ayat yang 19 dan 20 tentang bagaimana hidup dunia ini penuh dengan dosa. Dan hanya dengan percaya kita bisa mengalami anugerah itu. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus tentang betapa kita berlama-lama hidup dalam dosa itu. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, disebutkan pada ayat yang kedua dalam bacaan kita. Kita hidup dalam situasi yang gak lagi bisa diselamatkan kecuali Allah sendiri. Jadi percaya dalam teks
Yohanes 3 ini bukan hanya sekedar untuk melihat mujizat-mujizat yang ada yang Tuhan Yesus buat. Tapi percaya yang utama adalah ketika melihat Sang Kristus yang tersalib itu. Percaya bukan pada tanda-tanda yang spektakuler, tapi justru pada salib itu dan percaya pada Yesus yang menebus di kayu salib itu. Dan itulah tanda yang terbesar yang harusnya Nikodemus hayati dan percaya. Dan juga saudara dan saya percayai. Penutup dari bacaan kita di Yohanes pasal yang ketiga. Barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Ia datang kepada terang. Kontras dengan ayat 19, ia menjauhi sang terang, saudara. Ia datang kepada terang, sebuah inisiatif untuk mau mengakui kesalahan, mau diperjelas apa yang harus diperbaiki, mau ditebus dan mau hidup dalam penebusan itu. Ini yang juga sebenarnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, saudara. Di jemaat di Efesus dikatakan, kamu harus melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk melakukan itu. Saudara, ada banyak sekali hal yang Tuhan rindukan bagi umat Tuhan yang ditebus untuk melakukannya. Pada tahun 51, ada seorang supir taksi bernama Milton Bernstein. Dia seorang Kristen, tapi dia merasa dirinya itu nggak punya hal-hal yang bisa dia persembahkan untuk mendukung pelayanan gereja. Padahal dia begitu rindu sekali, saudara. Dia begitu rindunya untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Main musik nggak bisa ya. Baca Alkitab, aduh susah banget. Tapi ada satu yang dia ingat, aku bisa nyetir mobil. Maka lalu terbesitlah satu ide yang Milton lalu mau munculkan. Milton lalu menempelkan di pintu taksi yang dia supiri itu setiap hari Minggu, saudara. Dia tuliskan di sana, yang mau ke gereja boleh naik taksiku gratis. Saudara, dia lalu melakukan itu dengan komitmen penuh. Setiap kali orang mau ke gereja dan naik taksinya gratis, saudara. Buat orang yang mau ke gereja. Karena semakin berita ini makin menyebar, lalu banyak sekali yang telepon Milton setiap kali mau ke gereja, saudara. Jadi ketika hari Minggu begitu ya, pada jam 6 pagi, karena di Amerika rata-rata jam 11 kebaktian ya. Orang banyak sekali pesan ya, jemput aku ya, aku mau ke gereja dan seterusnya. Karena makin banyak, lalu muncul ide tambahan dari Milton. Milton menambahkan, kamu boleh naik taksiku gratis asal sebutkan satu ayat yang kamu hafal. Saudara, bagi Milton menghafal ayat Alkitab tanda pertumbuhan spiritualitas. Itu mewarnai era-era itu, saudara, di Amerika. Saudara, apa yang dilakukan oleh Milton membuat dia lalu diganjar dengan satu hadiah penghargaan dari perusahaan taksi di mana dia bekerja, juga perusahaan mobil Chrysler di mana taksi itu menggunakannya sebagai outstanding cab driver in entire nation. Sederhana, sesuai dengan kapasitasnya, tapi dia bisa memberkati orang lain. Dan bukan hanya diberkati, orang lain juga terkoneksi dengan Tuhannya. Dan kelak mereka juga mengalami anugerah itu. Bicara soal anugerah yang memulihkan kita, mari saudara, kita manusia yang berdosa. Kita perlu Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan Tuhan telah memberikan anaknya disalib, ditinggikan di kayu salib itu. Sebagai tanda kemuliaannya, kasihnya pada saudara dan saya. Kita perlu penebusannya. Terimalah Yesus Kristus buat saudara yang belum menerima Yesus Kristus. Karena keberdosaan kita, hanya Yesus Kristuslah yang menebusnya. Kalau saudara menghayati penebusan Tuhan, mari pandanglah terus salib itu. Dan hiduplah menjadi orang-orang yang juga meneruskan anugerah Tuhan sehingga banyak orang merasakannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.